Sini saya akan memperagakan tahapan-tahapan dalam pemeriksaan laju pernapasan dengan teknik palpasi dan juga perkusi. Langsung saja ke videonya. Baik, jadi untuk teknik palpasi ini menggunakan kedua tangan untuk memeriksa apakah ada limfadenopati supraclavicularis dari leher. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan posisi trakea dengan jari telunjuk, apakah normal, deviasi ke kanan atau ke kiri. Setelah itu, yang ketiga, apakah ada massa di dinding toraks, apakah ada nyeri tekan lokal, dan apakah ada krepitasi yang menunjukkan emfisema subkutis. Setelah itu melakukan pemeriksaan pengembangan rongga toraks, yaitu memeriksa dengan menempelkan tangan pada dinding toraks bagian bawah dengan kedua ibu jari bertemu pada garis midsternalis dan jari lain mengarah ke sisi kiri dan kanan dinding toraks. Kemudian pasien diminta inspirasi dalam sambil memeriksa memperhatikan pergerakan dari kedua ibu jari, apakah pergerakan simetris atau ada yang tertinggi. Setelah itu melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks untuk menilai fremitus taktil, mulai dari bagian apex, medial, dan basal. Bandingkan kiri dan kanan secara simetris sambil pasien diminta untuk mengucapkan 77. Untuk bagian belakang atau posterior, melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks untuk menilai fremitus taktil mulai dari bagian apex, medial, dan basal. Bandingkan kiri dan kanan secara simetris sambil pasien diminta untuk mengucapkan kata 77 atau 99. Baik, selanjutnya ada perkusi. Jadi, perkusi ini memungkinkan sebaiknya perkusi dilakukan dalam posisi pasien tegak karena suara perkusi dapat berubah akibat perubahan letak organ. Kemudian kita menentukan puncak paru dengan perkusi bahu mulai dari lateral atau suara redup ke arah medial sampai terdengar perubahan menjadi sonor. Berilah tanda. Lakukan perkusi dari pangkal leher, suara redup ke arah lateral sampai terdengar perubahan suara sonor. Berilah tanda. Puncak paru terletak di antara kedua tanda tersebut. Lalu, melakukan perkusi pada kedua hemitoraks kiri dan kanan, mulai dari bagian apex, medial, dan basal, dibandingkan antara kiri dan juga kanan. Setelah itu, kita menentukan batas paru hepar pada linea midclavicularis kanan, yaitu perubahan suara perkusi dari sonor menjadi redup. Normalnya didapatkan pada ruang sela iga kelima kanan. Setelah itu, melakukan perkusi untuk menentukan batas paru jantung kanan, kiri atas, dan kiri bawah. Kemudian untuk bagian belakang atau posterior, melakukan perkusi pada kedua hemitoraks belakang kiri dan kanan, mulai dari dinding bagian apex, medial, dan basal. Setelah itu menentukan peranjakan batas paru belakang dengan cara menentukan beri tanda batas paru saat inspirasi biasa. Kemudian menentukan beri tanda batas paru saat inspirasi dalam. Normalnya batas paru beranjak turun sekitar 2 jari, atau kurang lebih 4 cm.